Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin. Amma ba'du. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan yang pertama Siti Suryani, NIM 19101021241. Yang kedua Naila Zulfa, NIM 19101021242. Yang selanjutnya Muklis 191010211243. Selanjutnya Animatus Soimah 191010211246. Ada Milan Brilian 1910101247. Sasa Yuliana Iswara 191010121252. Yang terakhir Ahmad Sirojudin Maljum 191010121254. Kami akan menjelaskan akuntansi manajemen sektor publik. Akuntansi manajemen sektor publik. Akuntansi sebagai alat perencanaan organisasi. Perencanaan merupakan cara organisasi menetapkan tujuan dan sasaran organisasi. Perencanaan meliputi aktivitas yang sifatnya strategik, taktis, dan melibatkan aspek operasional. Akuntansi manajemen berperan dalam pemberian informasi historis dan prospektif untuk memfasilitasi perencanaan. Selanjutnya, perencanaan organisasi sangat penting dilakukan untuk mengantisipasi keadaan di masa yang akan datang. Ada beberapa jenis informasi akuntansi sebagai alat perencanaan. Salah satunya yang pertama informasi sifatnya rutin ataukah ad hoc. Informasi kuantitatif ataukah kualitatif. Informasi disampaikan melalui saluran formal atau informal. Informasi akuntansi dapat disampaikan secara formal atau informal. Bisa saja. Selanjutnya, akuntansi sebagai alat pengendalian organisasi. Alat pengendalian organisasi bisnis lebih bertumpu pada mekanisme negosiasi. Alat pengendalian organisasi sektor publik berupa peraturan birokrasi. Fungsi utama informasi akuntansi adalah sebagai alat pengendalian, alat kontrol. Informasi akuntansi merupakan alat pengendalian yang vital bagi organisasi karena akuntansi memberikan informasi yang bersifat kuantitatif, sangat penting atau bisa dikatakan vital. Selanjutnya, informasi akuntansi umumnya dinyatakan dalam bentuk ukuran finansial sehingga memungkinkan untuk dilakukan pengintegrasian informasi dan tiap-tiap unit organisasi pada akhirnya membentuk gambaran kinerja organisasi secara keseluruhan. Informasi akuntansi sebagai alat pengendalian keuangan dan pengendalian organisasi. Selanjutnya, pengendalian keuangan terkait dengan peraturan atau sistem aliran uang dalam organisasi, khususnya memastikan bahwa organisasi memiliki likuiditas dan solvabilitas yang cukup baik. Pengendalian organisasi yaitu terkait dengan pengintegrasian keseluruhan atau pengintegrasian aktivitas fungsional ke dalam sistem organisasi secara menyeluruh. Pengendalian organisasi diperlukan untuk menjamin bahwa organisasi tidak menyimpang dari tujuan dan strategi, memerlukan informasi yang lebih luas dibandingkan dengan pengendalian keuangan, lebih terperinci, meliputi aspek ekonomi, aspek sosial, dan politik dari investasi yang diajukan. Selanjutnya, proses perencanaan dan pengendalian manajerial organisasi sektor publik. Perencanaan dan pengendalian merupakan suatu proses yang membentuk suatu siklus, sehingga satu tahap atau terkait dengan tahapan yang lain dan terintegrasi dalam suatu proses organisasi.
Ada beberapa tahap proses perencanaan dan pengendalian manajerial pada organisasi sektor publik, yaitu menurut Jones and Pendlebury 1996. Yang pertama, perencanaan tujuan dan sasaran dasar, tujuan dan sasaran utama. Yang kedua, perencanaan operasional. Yang ketiga, penganggaran. Yang keempat, pengendalian dan pengukuran. Yang kelima, pelaporan, analisis dan umpan balik. Yang terakhir, pelaporan atau analisis. Selanjutnya, perencanaan tujuan dan sasaran dasar. Perencanaan merupakan proses dasar bagi organisasi untuk memilih sasaran dan menetapkan bagaimana cara mencapainya. Tujuan utama perencanaan strategi adalah untuk meningkatkan komunikasi antara manajer puncak dengan manajer bawahannya secara struktural yang profesional. Selanjutnya yaitu perencanaan operasional. Perencanaan yang memusatkan perhatiannya pada operasi sekarang atau jangka pendek dan terutama berkenaan dengan tujuan mencapai efisiensi. Kemudian yaitu penganggaran. Yang pertama, menciptakan suatu rencana kegiatan yang dinyatakan dalam ukuran keuangan. Penganggaran memainkan peran penting di dalam perencanaan, pengendalian, dan pembuatan keputusan. Anggaran juga untuk meningkatkan koordinasi dan komunikasi. Kedua, perbedaan proses penganggaran sektor publik dengan sektor swasta adalah pengaruh politik dalam proses penganggaran. Pengendalian dan pengukuran. Di dalam sistem instrumentasi terdapat sistem pengukuran dan pengendalian. Sistem pengukuran digunakan untuk menentukan besaran fisis dan memberi harga pada besaran tersebut. Sedangkan sistem pengendalian dalam instrumen yang digunakan untuk mengendalikan variabel proses sesuai dengan set point. Pelaporan, analisis, dan umpan balik. Yang pertama, pelaporan keuangan atau financial reporting merujuk pada pemberian informasi keuangan kepada pemangku kepentingan. Perusahaan menyiapkan dan menyajikan laporan keuangan secara berkala. Kedua, analisis pelaporan merupakan hal penting untuk proses evakuasi terhadap laporan keuangan sesuai dengan SAK. Ketiga, umpan balik adalah tahapan penting dari fungsi pengendalian. Umpan balik dapat berupa informasi keuangan atau non-keuangan yang biasanya disajikan dalam bentuk laporan formal yang membandingkan data aktual dengan data yang direncanakan. Peran akuntansi manajemen sektor publik. Peran akuntansi sektor publik adalah memberikan informasi akuntansi yang relevan dan handal kepada manajer untuk melaksanakan fungsi perencanaan dan pengendalian organisasi. Dalam organisasi sektor publik, perencanaan dimulai sejak dilakukannya perencanaan strategik, sedangkan pengendalian dilakukan terhadap pengendalian tugas atau task control. 6. Peran akuntansi manajemen dalam organisasi sektor publik. Yang pertama, perencanaan strategik. Kedua, pemberian informasi biaya. Ketiga, penilaian investasi. Keempat, penganggaran. Kelima, penentuan biaya pelanggan cost of service dan penentuan tarif pelayanan charging of for service. Dan yang terakhir yaitu keenam, penilaian kerja. Untuk peran yang pertama yaitu peran perencanaan strategik. Pada tahap perencanaan strategik, manajemen organisasi membuat alternatif program yang dapat mendukung strategi organisasi. Poin yang pertama, akuntansi manajemen memberikan informasi untuk menentukan biaya program dan biaya aktivitas. Poin kedua, permasalahan akuntansi manajemen terletak pada efisiensi biaya, kualitas produk, dan layanan. Poin ketiga, kualitas pelayanan publik yang tinggi dan murah dapat diperoleh jika pemerintah mengadopsi sistem informasi akuntansi manajemen yang modern. Keempat, peran manajer organisasi SP sangat penting dalam mengendalikan biaya karena sebagai besar biaya merupakan discretionary cost in integrable output. Poin yang kelima, akuntansi manajemen sektor publik juga memfasilitasi dihasilkannya anggaran sektor publik yang efektif, efisien, dan ekonomis. Value for money budget. Peran yang selanjutnya adalah peran pemberian informasi biaya. Biaya atau cost dalam sektor publik dapat dikategorikan menjadi 3 kelompok, yaitu biaya input, biaya output, dan biaya proses. Biaya sektor publik yang pertama yaitu biaya input. Biaya input adalah sumber daya yang dikorbankan untuk memberikan pelayanan.
Contoh, biaya tenaga kerja dan biaya bahan baku. Yang kedua, biaya output. Biaya output adalah biaya yang dikeluarkan untuk mengantarkan produk sampai di tangan pelanggan. Contoh, perusahaan transportasi massa yang diukur berdasarkan biaya per penumpang. Yang ketiga, biaya proses. Biaya proses adalah biaya yang dapat dipisahkan dari fungsi organisasi. Biaya diukur dengan mempertimbangkan fungsi organisasi. Contoh, biaya dinas departemen produksi dan departemen personalia. Untuk poin berikutnya yaitu proses penentuan biaya yang meliputi 5 aktivitas yakni cost finding, cost recording, cost analyzing, strategi cost reduction, and cost reporting. Yang pertama, cost finding. Pemerintah mengakumulasi data mengenai biaya yang dibutuhkan untuk menghasilkan produk atau jasa layanan. Yang kedua, cost recording. Setelah melakukan cost finding, kemudian melakukan pencatatan data ke dalam sistem akuntansi organisasi. Yang ketiga, cost analyzing. Melakukan analisis biaya, yaitu mengidentifikasi jenis dan perilaku biaya, perubahan biaya, dan volume kegiatan. Manajemen organisasi harus dapat menentukan pemicu biaya agar dapat dilakukan strategi efisiensi biaya. Dan poin keempat, strategi cost management. Menentukan strategi penghematan biaya agar tercapai value for money yang memiliki karakteristik yaitu yang pertama, berjangka panjang yang membentuk kultur organisasi agar penurunan biaya menjadi budaya yang mampu bertahan lama. Yang kedua, berdasarkan kultur perbaikan berkelanjutan, continuous improvement, dan terfokus pada pelayanan masyarakat. Yang ketiga, manajemen harus bersifat proaktif dalam melakukan penghematan biaya. Yang keempat, keseriusan manajemen puncak merupakan penentu efektivitas program pengurangan biaya karena pada dasarnya manajemen biaya strategik merupakan tone from the top. Yang kelima, cost reporting. Memberikan informasi yang lengkap kepada pimpinan dalam bentuk internal report yang kemudian diagregasikan ke dalam satu laporan yang akan disampaikan kepada pihak eksternal. Untuk peran yang selanjutnya adalah peran penilaian investasi. Akuntansi manajemen dibutuhkan pada saat organisasi sektor publik hendak melakukan investasi, yaitu untuk menilai kelayakan investasi secara ekonomi dan finansial. Terdapat 4 langkah utama untuk mengevaluasi suatu proyek investasi. Langkah yang pertama yaitu identifikasi kebutuhan investasi yang mungkin dilakukan. Organisasi sektor publik seringkali dihadapkan pada banyak alternatif investasi. Oleh sebab itu, perlu diidentifikasi alternatif yang memungkinkan untuk dianalisis lebih lanjut. Yang kedua, menentukan semua manfaat dan biaya dari proyek yang akan dilaksanakan. Cost and benefit relationship. Perhitungan manfaat dan biaya harus pula memasukkan analisis manfaat dan biaya sosial yang ditimbulkan dari investasi publik yang akan dilakukan pada organisasi sektor publik. Yang ketiga, menghitung manfaat dan biaya dalam rupiah. Menghitung manfaat dan biaya investasi dalam satuan rupiah. Yang keempat, memilih proyek yang memiliki manfaat terbesar dan efektivitas biaya yang tinggi. Rasio biaya dan manfaat atau efektivitas biaya merupakan titik awal penentuan penerimaan proyek. Ada banyak ketidakpastian yang dapat memengaruhi perhitungan. Dapat menggunakan analisis moneter yang mungkin mengindikasikan bahwa proyek akan memberikan nilai uang yang terbaik. Untuk peran yang selanjutnya adalah peran penganggaran. Ada 3 fungsi anggaran, yaitu sebagai alat alokasi sumber daya publik, alat distribusi, dan stabilisasi. Maka akuntansi manajemen merupakan alat yang vital untuk proses mengalokasikan dan mendistribusikan sumber dana publik secara ekonomis, efisien, efektif, dan adil merata. Poin yang pertama, anggaran sebagai alat alokasi sumber daya publik. Untuk mengalokasikan anggaran ke dalam urusan, fungsi, organisasi, dan program kerja. Poin yang kedua, anggaran sebagai alat distribusi. Mendistribusikan pendapatan atau sumber daya publik agar terjadi pemerataan dan keadilan ekonomi. Mekanisme distribusi ekonomi melalui anggaran sektor publik dilakukan dalam bentuk pemberian subsidi melalui program-program kepada masyarakat. Poin ketiga, anggaran sebagai alat stabilisasi. Anggaran sektor publik menjadi alat dalam memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian negara. Penentuan biaya pelayanan, cost of service, dan penentuan tarif pelayanan, charging for service. Penentuan biaya pelayanan, cost of service, dalam penentuan tarif pelayanan, charging of service merupakan suatu rangkaian yang keduanya sama-sama membentukkan informasi akuntansi.
Poin yang pertama, akuntansi manajemen digunakan untuk menentukan biaya yang dikeluarkan untuk memberikan pelayanan tertentu dan tarif yang akan dibebankan kepada pemakai jasa pelayanan publik, termasuk menghitung subsidi yang akan diberikan. Contoh, pemerintah daerah harus dapat menentukan besaran biaya untuk membangun terminal bus atau stasiun kereta api yang tertib, nyaman, dan aman, serta biaya operasionalnya. Berdasarkan informasi tersebut, pemerintah setempat dapat menentukan tarif pelayanan yang akan dibebankan kepada pemakai jasa pelayanan terminal atau stasiun kereta api tersebut. Peran yang berikutnya adalah penilaian kerja. Penilaian kerja dilakukan untuk mengetahui tingkat efisiensi dan efektivitas organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam menentukan indikator kinerja, perlu mempertimbangkan 5 komponen berikut. Yang pertama, biaya pelayanan. Biaya yang dikeluarkan untuk kelangsungan pengelolaan produk atau jasa. 2. Penggunaan subjek penerapan yang tepat akan mempengaruhi penilaian kerja. Poin ketiga, kualitas dan standar pelayanan. Sebagai tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian. Sedangkan kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan teratur. Yang keempat, cakupan pelayanan di Indonesia untuk sektor publik ini umumnya mencakup beberapa bidang. Ada akuntansi untuk pemerintah pusat, pemerintah daerah, partai politik, dan berbagai yayasan. Dan yang kelima yaitu kepuasan, satisfaction. Mungkin itu saja dari kelompok saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.